ngerti, anak-anak sih yang pasti kayak gitu nggak mah ini gitu. Sebetulnya bukan kita memanage itu bukan kita pengen dihargai, tapi lebih kepada kelegaan diri. Kita lebih pada kita teh tahu ini uang tuh larinya kemana, ini larinya kemana. Jadi lebih kepada mempertanggungjawaban ke pribadi sebenarnya ya. Tapi nggak ada masalah begini, misalkan lo ngatur nih jatah makan kan masih kayak gitu, jatah makan sebulan misalkan kita makan di luar sebulan misalkan 1 juta gitu, terus habis itu suami lo atau anak lo mau keluar terus ternyata udah lewati 1 juta. Udah mami mah gimana sih, orang kita pengen gitu, maksudnya sudah melewati budget. Lo pernah dikomplain nggak kayak gitu? Alhamdulillah. Oh enggak. Gue suami gue nggak pernah komplain, nggak pernah. Tapi lo nggak pernah over budget berarti? Ya over budget ya ada lah. Terus apa pasti. yang lo lakukan? Over budget berarti gue menekan biaya yang lain-lain. Ya, Oh, mengurangi oke, biaya tambah yang sulam. tidak diperlukan gitu biaya ya. yang tidak Maksudnya selalu bukan diperlukan. mungkin ya biasanya nongkrong seminggu 3 kali, ini jadi seminggu sekali. Kalau kita merasa terkekang dalam finansial atau keuangan, Nah tadi lo ngerasa gimana? Stres kan lo begitu Stres. tahu? Nah iya, pasti ada rasa stres, tertekan pasti, stres pasti. Lama-lama itu bisa jadi biang keributan di rumah tangga. Manakala misalkan kalau kita tidak merdeka finansial, kita definisikan dulu ya, makna merdeka ini bukan berarti duit berlebihan baru kita Iya, tenang. betul. Jadi kita harus jelaskan dulu, harus kita definisikan dulu makna merdeka ini. Kita bisa mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhan, betul. sesuai dengan keperluan, dan kita sisihkan untuk menabung. Yang salah itu manakala harusnya budget kita segini, kita selalu over dalam setiap aspek. Kalau Ya. tadi kan Eka misalkan over di satu ini, bisa ditambah dari sini, bisa dihemat dari sini. Ya. Kalau semua Tips buat buat moms di luar sana yang merasa konsumtif terhadap belanja di online. Nah, mungkin triknya gini ya, Kalau karena gue belanja doang gagal. karena kita bukan orang-orang online gitu ya, tapi aku suka ngeliat gitu. Jadi kalau kita pada saat kita buka scroll handphone nih ya, scroll ngeliat TikTok atau apalah gitu ya, mau belanja, jangan langsung payment saat itu, pikirkan dulu. Masuk mungkin keranjang dulu. masuk keranjang dulu. Iya. Karena apa? Karena pada saat kita lihat itu kan emosi kita lagi di atas nih, di puncak, lagi peak nih gitu. Iya. Nanti semua dibeli. Padahal tuh yang datang tuh coba ini apa artinya nih? Memasuki bulan Agustus, rasanya sudah merasakan hari kemerdekaan. Lo nggak lihat kita merah dan Iya lu sih, putih. Iya sih. Apa maknanya? Semangat Apa tapi ya? kita loyo. Semangat tapi pura-pura loyo. Gua ada nggak loyo. Merdeka. Semangat terus dong. Merdeka. Kita harus merdeka. Merdeka Dalam segala hal. Betul. Aduh, merdeka berpendapat. betul. Merdeka secara finansial pun buat ibu-ibu Merdeka finansial itu nomor 1 loh. Perlu banget itu, perlu banget. Merdeka finansial itu sangat butuh buat kita. Setuju tidak? Setuju sekali. Setuju. Aku pengen tahu. Siska, Eka, dengar kata-kata finansial apa sih yang kepikiran? Money. Sahabat Duit. money. Iya, ibu-ibu kan harusnya memang ada money. Ya. Gimana dong? Kalau Berarti ibu-ibu duit nggak ada kan? money. Kalau lu apa Betul, sih? iya duit lah pasti. Betul. Tapi duit itu tidak selamanya membuat kita tidak selamanya kita merdeka pada saat kita mikirin duit. Ada orang dengar duit jadi stres tuh nggak? Betul. Oh? Jadi kita Iya kan, beruntung lah ya. duit. Money oriented. Jadi obsesinya pokoknya obses banget cari duit gitu ya. Iya benar. Hmm. Duit salah ya. Janji kau yang bisa bu. Tapi pernah nggak sih ngerasain? Maksudnya pada saat kita bicara uang, itu kita merasa, aduh tertekan banget, aduh berasa terkungkung banget. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah sih.
Pernah ya? Pernah banget. Semua orang pernah pasti banget. pernah. Pasti pernah. Namanya hidup, apalagi kita hidup udah berapa tahun. Dan Iya, benar. itu tuh mulai kerasa pada saat kita membina rumah tangga, pada saat kita punya anak. Enggak, Benar nggak sih? gue mah ngerasain dari zaman umur gue 19 tahun. Oh gua iya mah. sih. Ini case-nya beda Oh gitu kan, iya, case-nya case-nya beda. beda Kalau dia. tapi ini kan secara general kita lihat secara general. Iya. Kita mulai masuk tahapan baru dalam memanage keuangan. Iya. Dalam ini itu tuh pada saat kita punya tanggung jawab, punya keluarga gitu. Betul. Sebenarnya walaupun kita tahu sebenarnya tanggung jawab itu kan tidak ada di pihak kita. Kita beruntung gitu kan. Yang ada istilah uang suami, uang istri, tapi uang istri kan uang gue gitu kan. Nggak boleh diganggu cuy. Uang kita, uang sendiri gitu. Buat kita, buat jajan. Iya kan pada waktu buat kita me time. kita belum nikah, kita punya, apalagi kita kan semua orang kerja gitu yang ngerasa ya gue punya duit bebas aja gue mau ngapain Iya, gitu. betul, Benar nggak betul, sih gitu. betul. Aku juga ngerasain kayak gitu sih. Tapi emang ada saatnya kita ngerasa seperti itu. Dan gue pernah ngerasain pada saat ngomongin uang itu gue tertekan. Kenapa? Kenapa coba? Karena gue nggak bisa mengatur uang. Mau dikasih uang habis, kasih uang habis, kasih uang habis. Terus habis itu gue akhirnya nyerah, udahlah. Mama nggak usah dikasih uang. Tapi Itu sama sih. beneran loh. Tapi mungkin ya Gem, menurut gue tuh gini. Kan dulu sebentar, dia mau pasal, gak usah dikasih uang, gue mah gak mau, harus kasih uang. Terus sampai ke suami itu bilang gini, udah lama gini aja deh. Pokoknya setiap apapun belanja, mas yang belanja gitu kan. Iya pokoknya gini, gue asal dikasih uang nih kan suami gitu kalau punya gaji 100% ke gue sampai ATM-nya nih mah ini mah, jadi dia cuma buat berangkat kerja udah kayak gitu. Dan gue tidak yang pelit, lu jatah lu 50.000 enggak, gue nggak pernah kayak gitu. Coba gue tuh gini, karena duit itu kok habis lagi dikasih kasih kan malu ya, mama duit segitu anak baru satu habis, ini anak masih kecil habis, lama-lama gue malu sendiri. Udah gini aja deh, dijatah aja deh, pokoknya Gemma bensin segini, sopir segini, pembantu segini, segini, udah Gemma segini aja sebulan. Nggak mau gitu, suamiku juga nggak mau kan, karena menurut dia kan kita kita kan menteri keuangan kan, kita yang manage keuangan. Nah disitulah aku merasa gue sangat tersiksa dengan kalau udah ngomongin uang. Tersiksa. Kalau menurut lo gimana? Terkungkung Dengan uang. dengan uang. Terkungkung dengan uang. Gimana ya? Kalau mungkin karena gue udah kebiasaan dari gadis ya, punya uang sendiri. Jadi apa ya? Kalau gue mengalir aja lah gitu. Oh iya Ya, sih. bagus sih. Bagus. Cuman pengalaman itu mungkin yang gue rasa tuh kayak tadi Gemma bilang, pada saat anak satu, mungkin dengan berjalannya waktu kita akan lebih dewasa dalam memanage keuangan. Iya, benar betul. nggak? Pada misalnya anak satu kan kita masih yang limbung gitu, masih yang aduh gua nggak ngerti ini dikasih segini abis ini gini. Iya. Tapi makin kesini mungkin terus juga pada saat itu kan usia kita masih yang cenderung masih muda lah ya gitu. Yang artinya masih secara emosional apapun yang kita pengen, aduh pengen beli ini, pengen itu. Gak kerasa tiba-tiba loh kok habis. kok bocor nih gitu. Benar nggak sih? Benar. Dulu inget banget tuh zaman di kantor tuh produk tertentu yang di hotel yang ada Oh di iya, itu kan. kita bisa sampai antri tuh nggak? Itu jadi dari jam 10 kita keluar Iya, tuh udah udah ngetekin barang. Iya. Belanja tuh bukan 1, 2, bisa 3, bisa 4, nanti Iya, beli iya. tas 2, beli sendal, beli Terus ingat Kayak buat orang anak, kayak buat kemarin ini. ya. Iya, jadi benar-benar Kayak orang besok tuh nggak ada lagi gitu. betul. Nah, itu yang mungkin yang menurut gue tuh semakin kesini kita semakin dewasa untuk memanage keuangan. Karena udah ngerasa atau mungkin kita udah melewati fase itu. Yang dulu kan segala kepengen. Kalau sekarang kita udah yang ya udahlah, gue juga udah tahu, udah pernah ngerasain punya, udah misalnya nggak usah hari ini, besok juga masih ada kok gitu. Ya kan? Benar nggak? Iya, aku setuju. Jadi sekarang mah kita kan lebih pentingin anak sebenarnya. Iya. Kebutuhan anak. Tapi iya nggak sih sesuai umur kita dulu keinginan tuh segini, lama-lama sekarang sudahlah kita mah Ya, nggak udah mulai usah, landai anak gitu dulu ya, aja. betul, Ah, betul. benar-benar. Benar banget. Kalau kita bicara cerdas finansial, menurut lu cerdas finansial tuh apa? Cerdas merdeka finansial kan kita bicara hari kemerdekaan nih. Kita bicara merdeka finansial. Menurut lu merdeka finansial tuh apa? Lu apa gue? Kalau lu. gue dulu ya. Oh, so. Kalau gue merdeka finansial itu pada saat kita tidak tergantung dari besaran nominalnya. Iya, betul. Tetapi pada saat kita ngerasa apapun yang kita inginkan dalam tanda kutip, bukan kita mau beli pulau ya gitu ya, misalnya suatu kebutuhan yang rutinitas yang ini kita nggak usah mikir gitu. Oh ada kok, oh mau beli ini ada kok. Ini jadi nggak terbesar nominalnya gitu. Jadi kan kadang orang mungkin melihat orang tuh merasa
punya kebebasan finansial itu apabila dia udah punya naik Lamborghini misalnya, patokannya apa gitu. Itu mungkin untuk di usia anak-anak sekarang coba deh lihat, kalau misalnya kita suka lihat di podcast atau misalnya yang suka seliweran di sosial media gitu. Mereka itu memang sih jadi patokannya yang naik jet pribadi gitu, ya kan, kemana-mana tinggal berangkat. Ya mungkin levelnya bukan, kita nggak sampai di level itu gitu, tapi kita hanya sebatas apa yang gue punya. Dan kan yang segak ada gue punya, gue tuh gak terlalu mikir, gak terlalu terbebani mau ngapain. Menurut gue itu kalau kebebasan merdeka secara finansial. Kalau menurut lo gimana kan? Iya sama, kalau menurut gue misalkan kita kalau mau beli apa-apa nggak usah mikirin, kita udah ada budget ya, udah ada budget untuk ini, udah ada budget untuk ini, udah ada, jadi semuanya udah tertata secara terorganisir ya. Jadi di saat kita pengen misalkan ini, bukan berarti yang tadi lo bilang berlebihan, memang benar ya, bukan berarti kita memang harus over lah ya gitu, tapi over ya, over kesana gimana jadi benar over ya, maklum ya. jadi gitu, jadi menurut gue sama. Jadi memang nggak usah terlalu mikirin, aduh misalkan kita mau beli ini dapat duitnya dari mana ya gitu ya, kita muter keuangan kita, tapi kita secara itu sudah ada di sini gitu, sudah ada budgetingnya. Jadi nggak usah lagi mikirin harus itulah. Berarti kalau lu cerdas merdeka finansial, menurut lu udah ngebudgetin semuanya, lu udah menata semuanya, sehingga lu pada saat lu butuh sesuatu tuh bisa. Sudah ada. Sedangkan kalau Siska pokoknya dia sudah membuat sedemikian rupa, apakah di manage atau tidak, sesuatu kebutuhan dia pengen dia bisa beli tanpa harus berpikir. Iya betul. Ya maksudnya kalau lo kan di manage dulu, maksudnya pengeluaran ini udah di kotak-kotak dulu baru itu udah pasti sih game, itu dasarnya. Karena kalau misalkan kita nggak ngepost nanti gimana dong ya, nggak sesuai dengan budget ya. Nanti mikir lagi kan sama aja, itu berarti ada tekanan, berarti tidak bebas secara finansial. Gua nanya, kalau ibu-ibu yang tidak bekerja, yang dia misalkan 100% tergantung sama suami, itu cerdas. Bagaimana caranya dia untuk merdeka finansial gitu mungkin? Nggak, gue nanya itu merdeka finansial nggak? Misalkan suaminya mencukupi misalkan, itu dia merdeka finansial tidak? Kalau menurut gue merdeka sama. Juga kalau memang dia kalau mencukupi. Jadi gini, kalau menurut gua ya setuju. Menurut kata Eka, kita punya pos-posnya. Jadi kita udah punya saving nih dari misalnya kita dikasih inilah contohnya 1 juta gitu. 1 juta nih. 1 juta misalnya 500.000 ini kita masih punya tabungan nih untuk 200.000, 20%-nya gitu misalnya. Itu besarannya tergantung kita ya gitu. Kalau misalnya ternyata bulan ini kita bocor nih gitu ya, berarti kan kita cuma punya saving sekian gitu. Nah mungkin dari saving ini yang kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan kita pribadi. Jadi tanpa minta lagi misalnya untuk kebutuhan yang punya kita pribadi lah gitu ya, untuk beli skincare segala macam. Syukur-syukur gitu kalau suami bisa misalnya kita mau perawatan nih, yaudah kasih gitu. Itu kan berarti kan bonus kan gitu. Jadi betul. Mungkin buat ibu-ibu di luar juga gitu kan, jangan khawatir kalaupun kita tidak punya penghasilan atau kita cuma dapat dari suami, kita juga bisa kok merdeka secara finansial. Yang penting kita bisa memanage dengan baik. Tapi alangkah baiknya apabila kita masih dikasih kesempatan, kita dikasih dikasih waktu gitu, masih punya waktu untuk melakukannya, ya lakukanlah bisnis-bisnis kecil yang bisa menghasilkan, walaupun itu hanya sekedar istilahnya hanya cuma bantu-bantu keuangan keluarga. Betul. Gitu, ataupun mungkin bisa jadi itu tuh hanya buat kesenangan sendiri aja. Benar nggak sih? Betul. Gitu. Jadi kita harus bantu beli apa, tapi itu bisa buat kita secara pribadi yang tadi untuk mengcover kebutuhan pribadi kita. Gitu. Merdeka finansial itu tidak ada tekanan. Di saat kita memang kita perlu, kita butuh, kita ada budgetnya, tanpa terlalu banyak mikirin gimana gitu. Itu menurut gue. Kak, lo kan menata keuangan, akan menata nih kan, karena ya kita tahu lah dia sangat detail. Berarti gue yakin sih di rumah lo pasti memanage keuangan sedemikian rupa gitu. Lo merasa dihargai nggak dengan apa yang lo lakukan? Iya. Dihargai sama suami, sama anak, mungkin anak nggak tahu lah ya. Anak-anak sih pasti kayak gitu mah. Sebetulnya bukan kita memanage itu, bukan kita pengen dihargai, tapi lebih kepada kelegaan diri. Kita lebih pada kita tahu ini uang tuh larinya kemana, ini larinya kemana,
Jadi lebih kepada mempertanggungjawabkan ke pribadi sebenarnya ya. Tapi nggak ada masalah gini, misalkan lo ngatur nih jatah makan kan masih kayak gitu, jatah makan sebulan misalkan kita makan di luar sebulan misalkan 1 juta gitu, terus habis itu suami lo atau anak lo mau keluar terus ternyata udah lewati 1 juta. Udah mami mah gimana sih, orang kita pengen gitu, maksudnya sudah melewati budget. Lo pernah dikomplain nggak kayak gitu? Alhamdulillah. Oh enggak. Gue suami gue nggak pernah komplain, nggak pernah. Tapi lo nggak pernah over budget berarti? Ya over budget ya ada lah Terus apa pasti. yang lo lakukan? Over budget berarti gue menekan biaya yang lain-lain. Oke, tambah sulam. Tidak diperlukan gitu biaya ya. tidak Maksudnya selalu bukan diperlukan. mungkin ya biasanya nongkrong seminggu 3 kali, ini jadi seminggu sekali mungkin gitu. Oke. Atau mencari lagi pemasukan yang Ya, lain, income yang gitu lain. kan. Jadi kalau gue kadang-kadang ya memanfaatkan kesempatan, misalkan salah satu contoh ya, misalkan gue mendatangi suatu toko, ya kan, gue menjadi member di toko tersebut, ya kan. Nah membernya itu kadang-kadang gue suka just tip gitu. Gue mau kesini nih, lu mau beli apa, nitip apa? Oh, biar lo dapat poinnya. Iya benar. Dapat poin dan Dapat gue bisa diskon. dapat diskon dan membernya itu bisa gue ambil. Iya, Oke, iya. I see. Jadi ada keuntungan kecil yang Ya. mungkin menurut orang berapa sih, paling cuma berapa gitu. Tapi kan Benar. itu akumulasi. Akumulasi. Gitu. Tapi gue salut dah sama orang-orang kayak gitu. Iya, jadi Hal-hal kecil tapi detail ya. Iya gitu. Jadi sebisa mungkin kita emak-emak itu memang harus kreatif, Betul. mencari tambahan, Atau meminimalisir pengeluaran. betul gitu kan. Kalau lu sih, lu kan ya gue tau lah lu usaha-usaha dikit-dikit ya, maksudnya yang dengan penjualan lo dan segala macam. Dari itu lu pernah dianggap nggak cuma bantu-bantu doang, atau tidak dihargai, atau malah sangat dihargai nggak? Jarang ngobrol sih ya, jarang ngebahas secara detail gitu, dan dia juga nggak mau tahu juga gitu. Iya. Misalnya bukan nggak mau tahu, yang penting ya itu tadi mungkin pikir Duit ya, istri buat ya, istri buat lu gitu. Iya, benar. Ya dia nggak pernah mempermasalahkan emang duitnya kemarin kemana, atau berapa dari keuntungan dari bisnis kamu, nggak pernah. Nggak pernah. Cuman kita kadang-kadang suka kita ngobrol, dari ini lumayan Iya, loh gitu, iya, karena kita iya. sharing gitu. Jadi lebih keterbukaan secara finansial Iya aja betul, lebih gitu. keterbukaan. Terus memang karena kita memang orang-orang kantoran ya, emang kerja secara mandiri ya dari dulu ya. Jadi semuanya udah kita bisa take over ya. Kita Iya, semuanya benar. bisa apa namanya, kita bisa Handle dengan semua. baik lah Iya. gitu. Jadi walaupun kita punya buku nih, jurnal sebulanan, tapi kita nggak pernah, walaupun misalkan kita ngasih tahu, tapi dan memang kadang-kadang mereka nggak baca ya gitu kan. Makanya kita suka laporin secara garis besar ya, kayak tadi. Iya. Tadi gue dapat keuntungan ini loh, misalnya Iya, dari iya. ini loh, dari ini loh, Dan, gitu dan kan. itu juga nggak pernah misalnya kan kamu punya duit, pakai duit kamu Nggak, ya nggak gitu gitu. nggak, Jadi kita nggak. mungkin bersyukurnya di situ ya. Ya kan kita nggak pernah tahu ya, mungkin di luar sana juga mungkin ada pasangannya yang secara detail harus tahu duitnya Iya. kemana gitu. Nah kalau gitu gue suka ngebalikin ke diri gue sendiri, misalnya gini, dikasih duit sekian, nanti tiba-tiba nih habis nih, itu tuh rasanya nggak tahu, karena memang kita udah biasa bisa mengelola keuangan gitu ya, misalnya merasa gue harus bikin laporan nih, jadi si kemarin tuh duit yang kamu kasih tuh ini gitu, jadi tanpa udah digital, tanpa udah digital, ini jadi sendiri kayak ya? udah ngerasa itu gue harus bikin laporan gitu, jadi Karena kayak ini luar biasa nih laporan kali tanggung ini. jawab. Karena sejauh kan? ini yang kali ini luar biasa kali Betul. pengeluarannya, Betul, jadi kalau gue nggak kalau mau. gue Iya dari ya, dulu oke. sampai sekarang, gue selalu tracking, misalkan saldo awal sehari, gue selalu bikin rekaman sehari ini, misalkan saldo berapa, malamnya saldo berapa. Oh gila, lu tiap hari? Tapi Setiap ya, hari, Kak. Kak. Tapi itu bukan buat laporan ke suami. Ya, Buat kita sendiri nge-review. Rasanya kita tenang kalau misalkan kita tahu budgeting apa sehari kita pengeluaran berapa. Jadi gue itu perhitungan, tapi gue tidak hitungan. Ya. Bukan perhitungan maksudnya. Jadi kita mengambil gue berhitung, Heeh. gue berhitung, tapi gue tidak perhitungan. Ya. Sama orang gue tidak perhitungan, tapi gue berhitung. Gue pernah nyoba kayak gitu, Kak. Stres pasti. Gue gak stres, tapi gue melakukan itu paling seminggu atau berapa hari terus gue kerjaan lagi. Gue udah kebiasaan. Gue kebiasaan dari zaman gue. Tapi gila ya, Zaman hebat gue, loh dia, hebat loh kayak gitu. Udah zaman keren gue banget, gila. gadis, emang udah kebiasaan. Karena banyak yang memang harus gue apa ya? Keluarkan, Bukan bayarkan. handle yang harus di- banyak yang harus harus dihandle. handle. Dari dulu kan gue tanggung jawab gue ke adik-adik banyak ya. Jadi itu kayaknya kalau gue secara terperinci itu ada kepuasan gue sendiri.
Gua berhitung tapi gua tidak perhitungan. Ya gue paham. Tapi gue berbeda sama Eka. Kalau gue nulis awalnya gitu, memang sih kalau ada pengeluaran besar pasti gue detail. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari, waktu itu pernah ngelakuin gitu, stres sendiri. Karena gini, lo kok banyak ya ternyata ya. Iya, emang. Kadang Gem, mikir gini ya, kalau gue sehari segini, gue hitung seminggu aja. Lo ini kayaknya duit yang kemarin dikasih tuh udah habis loh seminggu. Iya. Gitu. Iya, Jadi iya. bikin malah kalau gue ya secara pribadi jadi bikin stres gitu. Jadi akhirnya, tapi kalau untuk pengeluaran yang besar-besar yang kira-kira kok Tambahan-tambahan ya, luar biasa lah ya. kadang-kadang suka gitu loh, Gem, misalnya ngerasa kenapa ya duitnya kok tiba-tiba habis ya gitu. Iya. Apa aja sih, kemana aja sih kemarin misalnya. Akhirnya lihat lagi, bener nggak? Baru kemarin gua sama suami. Biasa kan gitu. Tahu nggak? Perasaan gua kemarinnya seharian irit. Tahu nggak yang keluar berapa ini? Oh iya ya. tapi ya gua sih bawa ketawa aja. Iya. Ya bersyukur nanti insya Allah rezekinya pasti ada Amin, gitu. amin. Iya itu apa namanya kebaikannya adalah gue jadi semangat untuk menutupi kebocoran tersebut. Betul. Ditambal di mana, Bu? Tambah tukang ban. Jadi kesehatan benar kesehatan secara finansial itu ternyata bisa relate nanti akan terhadap kesehatan mental kita. Oh iya sih kalau itu. Yang kayak tadi gue bilang, Iya. pada saat gue ngerasa kok kayaknya gue aneh ya duit itu habis Kok terus malah gitu. habis terus. Iya, tapi pernah in case juga, misalnya nih seminggu lagi nggak kemana-mana, loh, gue kayaknya minggu Aman ini ya? gak jajan. Aman Nah, gitu. itu. Ayo kita besok jajan yang banyak. Bener. Pernah gue ya lagi namanya orang ya ada di saat yang pengen rebahan seharian. Iya. Nggak mau produktif. Udah 2 hari 3 hari Bener. tuh duitnya aman gitu ya, aman gak di ada rumah, pengeluaran. bener-bener di rumah aman aslinya, nggak ngegoput, di rumah ada yang masak kan, jadi gue tinggal Ya, makan. tinggal makan. Indah banget itu dunia. Mm-mm. Tapi setelah itu nggak bisa lebih gue masa hari ya. Setelah itu gue harus keluar karena gue stres kalau di rumah. Sama gue juga nggak bisa. Jadi gue tuh nggak bisa tiduran, nggak bisa gue scroll, gue nggak suka scroll ya. Gue nggak bisa ini ngapain, asal perasaan teh apa ya? Perasaan teh kok jadi wanita teh tidak produktif. Balik lagi ya, Balik tidak lagi. produktif. Iya karena kita terbiasa cari duit. Benar. Sekarang nih gue yang nanya sama Gema nih. Apa? Kalau menurut Gema, apa sih pengaruh kesehatan mental kalau kita merasa terkekang dalam finansial atau keuangan? Nah tadi lo ngerasa gimana? Stres kan lo begitu Stres. tahu? Nah iya, pasti ada rasa stres, tertekan pasti, stres pasti. Lama-lama itu bisa jadi biang keributan di rumah tangga. Manakala misalkan kalau kita tidak merdeka finansial, kita definisikan dulu ya, makna merdeka ini bukan berarti duit berlebihan baru kita Iya, tenang. betul. Jadi kita harus jelaskan dulu, harus kita definisikan dulu makna merdeka ini. Kita bisa mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhan, Betul. sesuai dengan keperluan, dan kita sisihkan untuk menabung. Yang salah itu manakala harusnya budget kita segini, kita selalu over dalam setiap aspek. Kalau Ya. tadi kan Eka misalkan over di satu ini, bisa ditambah dari sini, bisa dihemat dari sini. Ya. Kalau semua posnya itu tuh Jebol. over, iya jebol, stres kan. Hmm. Mungkin kita ada evaluasi, apakah memang budget kita kurang sesuai dengan keadaan sekarang, ataukah memang kita yang boros. Nah manakala kita sudah evaluasi dan udah semuanya udah oke, baru kita balik lagi. Kalau memang itu sudah oke, berarti kita yang boros. Kalau itu tidak oke, berarti kita manage yang betul, atau memang keuangan yang kurang, apa yang harus kita lakukan. Jadi ada apa namanya, koreksinya lah gitu ya. Nah, Jadi ada koreksinya. apa namanya, introspeksi. Introspeksi untuk kita semua. Kalau kita sudah introspeksi semua, berarti sudah oke kan. Introspeksi. Kalau kita tenang secara finansial, karena nggak bisa ditutupin apapun itu, uang memang bukan segalanya. Tapi segalanya Tapi punya segalanya butuh kita uang. berbicara dengan uang. Iya. Iya kan? Lo motor mobil aja tuh U-turn tuh 100 ribu keluar. Iya. Iya kan? Jadi kita nggak bisa bilang apapun itu, kita tidak bisa terlepas dari uang sebenarnya. Makanya kita harus merdeka finansial, dan itu membuat kita lebih tenang. Kalau tidak, kita ujungnya bisa depresi juga. Berantem tuh suami istri udah pasti dijamin. Gak sedikit rasanya permasalahan udah itu. tidak terkendali lah ya secara emosional gitu ya. Karena Bisa stres. uang juga jadi sumber konflik bukan konflik. Konflik. Tetap ya ini kita Tetap gua tuh bermasalah saling ya. membuli pengucapan bahasa. Dan gue tuh hobi dibully. Pengucapan. Karena pengucapan gue selalu amburadul. Iya, Mau bahasa bener. Indonesia, bahasa Inggris, sudah pisan. Gitu. Iya sih. Tapi emang kalau uang itu menurut gue
sesuatu yang kadang sensitif dibicarakan. Iya. Gue aja kadang-kadang kalau suami gue udah ngomong uang, gue udah pandang gue udah naik kayak nih. Kadang-kadang gue kalau dulu apalagi apa sih, wah sekarang udah mulai oke, Santai memang lah, kita iya. hanya membahas, kita hanya evaluasi untuk ke depan. Sebenarnya kita harus membuka hati kayak begitu kan. Iya benar. Chill dong, chill. Nah, itu dia, Jangan itu emosi dia. apa-apa Itu dibawa emosi dia. itu. Emosi itu ya, itu tidak akan Menyelesaikan masalah. hanya menambah masalah. Betul sekali. Chill. Tapi iya sih, kita Jadi, harus bersabar kalau udah ngomongin duit. Heeh. Kita harus bersabar, jangan dijadikan itu permasalahan baru, karena kalau enggak aduh gila jadi masalah baru buat kita. Benar. Aduh, ternyata ya kalau ngebahas masalah duit ini memang Nggak ada nggak ada habisnya. Bisa pengaruh ke mental, ke stres, ke keributan, Oh pasti, gitu kan. iya betul. Terus pernah ngerasa salah nggak kalau misalkan kita namanya mama ya belanjanya over? Gue paling sering sampai anak gue tuh marah. Jadi gini, kalau lu kan perhitungan tapi Gue berhitung tapi perhitungan perhitungan. tidak perhitungan. Kalau gue tidak berhitung juga tidak perhitungan, tapi terakhir gue nyesal. Jadi misalnya gini, gue sering banget tuh. Jadi kalau anak gue bilang gini, mama itu menutupi dosa masa lalu, misalnya gue habis belanja. Yeah. Misalkan gue nggak ngeluarin belanja berapa lama sih gue belanja, Jor-joran nih. gue merasa berdosa gitu kan. Mama itu menutupi rasa dosa masa lalu mama yang nggak belanja ini dengan mama belanja beludak. Abis itu mama tutupi lagi rasa dosa mama ngabisin duit banyak dengan menahan duit yang banyak-banyak. Tapi itu strategi juga loh, strategi juga. Itu strategi kan? kan? Kalau gue suka gini, gue pengen ngasih hadiah buat diri sendiri gue bilang gitu. Tapi kok ngasih hadiahnya terus-terusan ya? Orang Iya kan? Gue bisa kalau udah kayak gitu, misalkan gue beli sesuatu, misalkan gue beli sepatu, gue bisa beli sepatu sampai 3 pasang, 4 pasang buat gue. Emangnya. Sampai anak Tapi kan gue, kita tahu kan, emangnya model belanjanya begitu kan? iya, kalau lagi, gue jarang belanja. Ingat gak waktu kita, Kak, gue pengen belanja hari ini. Iya. Keluar masuk toko, ngejing-jing setiap toko. Gue bilang, ini orang stres ya. Kan kalau kita mah ya, Lo beli tas, dia beli tas. Gue beli sandal, dia beli sandal. Kayak latah gitu. kita satu, dia dua ya. Tapi aku tuh tapi gue bukan orang yang gini loh. Misalkan kalau orang biasanya ditawar-tawarin pasti beli, gue enggak. Maksud gue tuh Bisa nahan. Bisa Bisa nahan dulu gitu. Gue udah punya tas warna hitam, gue pengen beli warna merah misalnya. Gue mau ditawarin warna hitam sebagus apapun. Masih Kok bisa bisa Nggak ya? tahu, bukan nggak nahan sih, maksudnya gue udah punya juga itu udah berapa biji misalnya. Iya. Mau Itu ada. yang gue gak bisa. Oh. Kalau gue gini, kalau gue misalkan masuk, terus padahal udah punya, tapi gue nggak bisa. Misalkan gue udah suka itu, walaupun misalkan ada cacat dikit, gue suka ya udah, gue suka, gue beli gitu. Iya. Gue dulu ya kayak gitu. Jadi waktu zaman ya kita masih muda lah ya, cenderung ini gitu, apalagi lagi kantor. Itu tuh kayaknya misalnya ada undangan nih, baju dan semua setelan itu dari atas sampai bawah tuh gak ada yang diulang. Jadi mungkin itu dulu tuh udah kalau pakai nih, nggak mau lagi pakai jadi itu. gini, udah pernah difoto pakai itu nggak mau. Nggak mau Apalagi lagi. mungkin dulu kan nggak zaman sosmed, apalagi sekarang yang zaman sosial media. Kayaknya, aduh, kalau misalnya mau pergi nih ya, kita aja. Kayaknya gue udah ngepost deh dengan baju yang ini. Udah jangan pakai baju ini. Tapi sekarang lebih nyari yang baju yang ada di lemari. Kalau dulu enggak, cari ke toko. Cari beli, iya, Cari ke toko. betul. Jadi benar-benar baju tuh sampai bos di kantor tuh sampai ngomong, "Sis, kayaknya kamu tuh baju nggak pernah ngulang ya." Dalam hati, Oh iya juga ya. iya juga sih, tapi di sisi lain juga kita harus pintar mix and match. Jadi misalnya dia setelan tapi kita rubah nih atasannya pakai yang lain. Yang penting paduan warna atau apalah gitu. Jadi sebenarnya untuk kita tampil stylish atau modis gitu kan nggak harus mahal. Kalau menurut gua, yang penting kita bisa nge-mix and match dan yang pasti kita harus pede pembawaannya. Jadi itu ngerasa ya udah gue yakin aja emang gue cakep kok gitu. Cakep dalam artian gue matching kok pakai baju begini Gak gitu. mesti mahal, yang penting kita ngerasa pede gitu. Ya. Iya, itu, betul. ya itu godaan gue tuh gampang tergoda. Kalau gue sih enggak sih kalau. Jadi kan kata lu, kalau lu memang menyari yang warna merah ya udah merah gitu. Kalau misalnya udah masuk toko, gue suka walaupun gue punya merah, gue akan tetap beli gitu. Kalau gue enggak. Tapi ya itu, tapi gue enggak apa namanya, enggak kayak lu kalau misalkan sekolahnya udah belanja,
kayak apa namanya rakus Kalap gitu, gitu, kalau kalap. gue enggak gitu ya, kalau udah belanja satu ya udah satu gitu. Tapi otak gue gini, udah mumpung ada itu sebenarnya Pasti gitu, pasti goda-godaan gini, apalagi lu kan gini. nyari mumpung ada, lu kan nyari suka Susah, kalau dicari kan nggak ada. Benar. Jadi mungkin tapi ini gue nggak kalap gitu. Itu gua kalau itu gua kacamata. Oh, Jadi Karena sama muka ya. gua kan kecil, jadi gue susah nyari kacamata buat gue. Oh. Jadi kalau misalkan gue setiap nemenin aku pas cari, pas ada nah, kalau ketemu. anak-anak gue lagi nyari nih, gue juga iseng-iseng nyobain. Kalau ada gitu, Mas gimana? Beli aja mah. Orang buat mama tuh susah nyarinya. Ya udah yakin gue sih Nah, gitu. kayak itu ini kan gue juga suami gue suka kadang ngomong. gitu ya, yang bikin kita makin greget untuk konsumtif itu karena Didukung. lingkungan kita. Terus didukung. Udah ngomong gitu, ya udah nggak apa-apa, beli aja tuh bagus kok Iya. gitu. Laki gue juga sama suka Bukan ngedukung. gini, bukannya tahan kayak jangan gitu. Jadi gue nggak usah nggak konsumtif bener, banget bener, gitu. Misalkan bener. gini ya, ke toko handphone nih ya, ke toko handphone. Ah enggak, gue mah cuma pengen lihat-lihat doang gitu ya. Itu gini-gini, udah beli aja. Mumpung ada lo, bagus. Berarti Jadi itu bisa salah digoda ya. satu tantangan kita dong ya. Tantangan buat kita kalau kita mengatur uang pada saat belanja, coba kuat-kuat iman dah. Harus Bukan seperti gini, itu. makanya ya, kalau nggak punya duit, budget untuk itu, Jangan masuk pergi ke toko. Nah betul, itu salah satu Oh berarti itu juga sih. caranya. Lu tahan. Salah satu membahas tantangan-tantangan untuk menahan diri untuk bener, tidak berbelanja bener. mengeluarkan uang. Pertama, nggak ada duit, jangan ke toko. Tapi kok mal boleh. Boleh jalan-jalan. Tapi nggak boleh Nah, belanja ya. Enggak. Gue nih. Nah. Gue kan kadang-kadang salah satu kalau gue lagi overthinking ya, kalau gue pengen me time, gue kan jalan-jalan ke toko. Enggak kan? Jalan-jalan ke mall lah ya, ke mall. Perkara beli atau enggak urusan nanti. Urusan gitu. nanti. Oke. Di saat gue namanya godaan setan yang terkutuk gitu kan, gue udah lama pengen nyari ini gitu ya, tiba-tiba ada yang gue suka. Terus lo beli. Kalau harganya masuk sih ya gue belilah. Berarti lo nggak nahan belanja dong. Kan gue bilang di saat yang dulu gue pengen tapi ternyata nggak ada, pas Oke. gue lagi jalan-jalan ada barang yang gue butuh ya gue beli. Nah gue nanya, kalau misalkan di tantangan kita lo nggak ada duit, maksudnya bukan, ya mungkin ada lah, tapi posnya untuk Untuk apa? yang lain. Itu kan tantangan kita nih untuk diri kita nih untuk melawan itu. Ada nih yang gue mau nih, gimana? Lo nahan atau masih tetap beli? Nahan dong, gue ngeces dong. Ke bawah mimpi apa enggak? Kalau misalkan gue ke bawah mimpi, gue akan berusaha untuk mewujudkan itu. Berarti nahan. Kalau lo? Kalau gue sih Nahan gua. nahan. Karena lah. gini, sering kali ya, karena mungkin pasangan tuh kayak tadi Gemma bilang, ya udah belilah gitu. Malah Kak suka nawarin, mami mau gitu, ambil aja gitu. Malah gue yang suka, enggak. Enggak. Jadi kalau gue sih prinsipnya kalau gue nggak terlalu suka, kan kadang orang gini, ya udah mumpung ditawarin ambil aja. Iya, kalau gua iya, Apalagi iya, suami, gitu. ya, misalnya kita mumpung dibeliin mumpung ada ATM-nya nih gitu ya, dia nawarin ambil aja apa yang mau gitu. Kalau gue enggak, jadi sekarang udah di tahap yang ya udahlah kalau memang gue nggak butuh nggak usah. Enggak, Oh, sama. iya. Nah mungkin gue gini, ini tips buat buat moms di luar sana yang merasa konsumtif terhadap belanja di online. Nah mungkin triknya gini ya, Kalau gue belanja doang gagal. karena kita bukan orang-orang online gitu ya, tapi aku suka ngeliat gitu. Jadi kalau kita pada saat kita buka scroll handphone nih ya, scroll ngeliat TikTok atau apalah gitu ya, mau belanja, jangan langsung payment saat itu. Pikirkan dulu. Masuk Mungkin masuk keranjang dulu. Iya. Karena apa? Karena pada saat kita lihat itu kan emosi kita lagi di atas nih, di puncak, lagi peak nih gitu. Iya. Nanti semua dibeli. Padahal kan yang datang tuh ya mungkin ya barangnya juga ya so-so lah gitu ya. Sayang juga mubazir gitu. Jadi mungkin sebaiknya tahan dulu, taruh di keranjang dulu. Lewat 24 jam, mungkin rasa itu udah nggak ada. Iya. Rasa itu udah hilang. Bener. Itu jadi satu tips kalau menurut gue gitu ya. Kalau gue bagus dong. Taruh dulu di keranjang yang banyak. Kalau gue terlalu keranjangannya, habis itu lupa gue. Biarin. Itu lebih bagus lagi kan. Kalau gue pernah gini ditawarin, Kak, ini ada yang lu mau nih gitu kan. Ya udah mana? Tapi tunggu ya, gue nggak akan langsung bayar. Gue ini barang ke bawah mimpi apa enggak? Mimpinya berturut-turut 3 kali. Segitunya obsesi dengan Kan barang. kayak gitu. Bener, kalau misalkan gue ke bawah mimpi dan gue kokojotannya cik sudamanya ya gua beli. Tapi kalau misalkan setelah itu masuk enggak, ya udah saya bilang maaf ya. Soalnya gue ngelihat ternyata dipakai sama teman, ternyata enggak sesuai dengan kebutuhan gue, bisa kekecilan, nggak bisa bawa tab atau apa, ya gue enggak gitu kan. Jadi memang semakin kesini semakin ke bawah itu
membeli sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan. Berarti kita bisa bilang ya, kalau untuk menuju cerdas finansial, memanage keuangan itu salah satunya ya, misalkan belanja sesuai dengan kebutuhan. Terus tadi kalau scrolling, kalau misalkan online, ya pikirkan dulu masukin itu keranjang. Kan nggak dosa, nggak didenda ya. Nanti pikirkan besok perlu atau tidak ya. Terus habis itu pasti kita ngobrol sama suami. Kalau suami misalkan oke atau misalkan suami mendukung boleh lah. Itu juga kalau misalkan memang udah nggak tahan banget, kalau misalkan gue masih bisa tahan, gue nggak akan beli. Iya benar. Tapi tetap itu maksudnya tetap aja sesuai dengan kebutuhan. Iya, sesuai dengan kebutuhan. Kita butuh atau tidak, ya nggak sih? Malah kadang-kadang pergi bisa sama teman gitu ya. Ih, kalau mau main beli-beli, ini tuh sesuai dengan kebutuhan gue yang udah lama gue mau. Pas di saat jalan sama lu, dapat gitu. Makanya terkesan bahwa gue tuh belanja terus, padahal enggak gitu kan. Padahal enggak gitu. Iya benar. Main cantik lah. Padahal di rumah udah berjejer tuh. Iya. Juga udah banyak tuh. Jadi intinya juga berarti untuk mengelola finansial ini kita butuh kekompakan dengan tim, dengan keluarga, dengan suami pasangan, dengan anak-anak juga gitu ya. Kalau aku dulu caranya waktu sekarang kan banyak online banyak kiris-kiris ya. Kalau aku dulu nyediain beberapa amplop. Misalkan ini uang buat beras, buat listrik. Dulu kan gue bilang baru nikah. Masih idealis. Ini apalagi bensin apa masukin langsung duitnya segini udah. Terus nanti di akhir bulan gue cuma bukain amplop satu-satu, ngambilin yang sisa-sisanya gitu. Ternyata masih sisa gitu. Ternyata masih sisa, yang sisa. Kalau enggak ya boncos. Tapi itu idealnya. Cuma kalau sekarang kan ada tuh yang kayak wallet apa yang kayak di aplikasi juga kan ada, kita bisa misahin duit kan. Nggak tahu gue gaptek. Ada sekarang jadi kita bisa misahin per kebutuhan itu juga bisa juga gitu ya. Mungkin itu bisa tips buat kita semua ya untuk menuju merdeka finansial. Kita nggak cuma negara kita yang merdeka, kita juga perlu merdeka finansial ya kan, supaya kita sehat mental ibu. Kalau finansial kita merdeka, kita sehat mental dong. Kalau kan kita depresi dan stres loh, lihat orang beli kita stres juga, padahal kita pengen. Jadi aturlah pengeluaran, terus kita lihat juga apakah kita butuh ini atau tidak, terus bicarakan dengan pasangan juga ya nggak sih. Terus kita lihat juga apakah ini sesuai budget. Kalau belum ya nabung dulu lah. Nabung dulu atau kalau memang ini carilah pemasukan tambahan. Nah, jadi lebih realistis lah ya dalam mengelola keuangan. Sesuatu harus ingat ya, standar pengeluaran seseorang itu berbeda. Kita tidak bisa mengacu ke teman kita yang punya pengeluaran segini atau ke tetangga kita seperti itu, nggak bisa. Kita dengan kebutuhan kita suka iri ya lihat tetangga ya. Jadi kita adalah kita itu padahal kita nggak tahu dalam gimana. Jadi tetaplah jadi diri kita sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan kita atur sedemikian rupa. Itu wujud syukur kita juga dengan apa yang sudah diberi sama Allah. Wih, setuju. Aduh keren banget sih. Pinter ya mama ya. Semoga bukan teori ya, tapi kenyataan ya. Tapi ya gue kan nggak pernah maksudnya. Nggak apa-apa. Ini justru kan bagus kita ucapkan. Itu salah satu afirmasi buat diri kita supaya kita saling mengingatkan sebagai pengingat baik buat diri sendiri. Betul. Oke lah. Oke, kita merdeka ya, negara kita merdeka dan kita juga merdeka finansial insyaallah, amin. Biar bisa ngopi. Bye. Selamat merdeka. Selamat ngopi.